Mukmin manakah yang cerdas? Orang disebut cerdas itu orang yang bagaimana? Orang pintar itu orang yang bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu bukan orang yang cepat menghafal. Orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar nyari duit. Orang yang cerdas itu bukan yang pintar sehingga dia mendapat meraihkan jabatan. Bukan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menyangka bahwa hidup itu, kamu itu diciptakan, kami ciptakan kamu abasa, kebetulan, main-main, tanpa maksud dan tujuan. Orang-orang yang penuh dosa ini, yang sombong dan congkak di atas dunia ini, yang seakan-akan hidup untuk selamanya, tidak mementingkan halal dan haram, tidak mementingkan syariat dan aturan Allah. Mereka menundukkan kepala, menyesal, merasa hina, dan penuh dengan ketakutan dan kengerian, menjerit, meminta kepada Allah. Rabbana absar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas syarah Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga. Wal maqalatus salisatu, makalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang masuk ke dalam kubur, maksudnya siapa saja yang meninggal lalu dia dikuburkan bila zadin, tanpa membawa bekal, ay minal amali salihi, bekal dari amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah ia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa kapal, ay fayaqriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yanqidhuhu, artinya maka ia akan tenggelam, benar-benar akan tenggelam, kecuali diselamatkan oleh orang lain. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi, tidak ada yang meninggal di dalam kuburnya, mayat di dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawwifi, kecuali mayat itu seperti orang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Ai at-talibi li an yughatha, artinya mencari atau meminta pertolongan. Pelajaran kita kali ini di dalam makalah yang ketiga, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, itu memberikan gambaran siapa yang masuk ke dalam kuburnya, artinya meninggal dunia, kemudian dia akan dikuburkan oleh orang-orang mukmin yang masih hidup, lalu meninggal tanpa membawa bekal, tanpa membawa perbekalan untuk menghadapi kematian atau apa yang akan dijalani setelah kematian. Ini seolah-olah faka'annama raqibal bahra, seolah-olah dia mengarungi lautan yang luas tanpa membawa kapal, tanpa sampan, tanpa perahu. Tidak mungkin seseorang seberapapun hebatnya dia berenang mau mengarungi samudra lautan yang sangat luas itu, yang dipenuhi dengan ombak badai yang sangat besar, tanpa kapal, tanpa perahu, maka tentu dia akan tenggelam. Seperti itulah orang yang meninggal dunia tanpa membawa bekal amal soleh. Artinya apa? Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak untuk selamanya. Siapapun kita, hidup di kota, hidup di desa, apakah kita seorang pria, seorang wanita, atau apakah kita berkecukupan, orang miskin, atau kita orang yang pejabat, berilmu, apapun kita, semua kita mengalami siklus yang namanya kematian. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak tahu dan tidak meyakini bahwa dia akan mati. Maka kita juga akan mati. Kalau seandainya kita mengingat sekarang, melihat di samping kiri kanan kita, kalau kita sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun, lihat dulu teman bermain kita, teman sekolah kita. Sekarang mereka sudah tidak ada. Atau ada orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin kakek kita yang sudah tiada. Sahabat karib kita yang sudah mendahului kita. Dulu biasa seperti kita, bisa bicara, bisa bermain, bisa tertawa, bisa bahagia. Tapi mereka sekarang sudah dikuburkan. Lalu apa yang mereka alami saat ini? Apa yang mereka lakukan saat ini? Mereka berada di alam barzah, alam setelah kematian. Maka
Pada suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayil mu'minin akyas, manakah orang mukmin yang cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Ulaikal akyas. Mukmin manakah yang cerdas? Orang disebut cerdas itu orang yang bagaimana? Orang pintar itu orang yang bagaimana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu bukan orang yang cepat menghafal. Orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar nyari duit. Orang yang cerdas itu bukan yang pintar sehingga dia meraihkan jabatan. Bukan. Tapi orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Dia tahu bahwa hidup itu hanya sebentar. Bahwa hidup yang dijalani tidak untuk selamanya. Hari-hari dan waktu-waktu yang dilalui itu akan menuju ke kematian. Itu orang yang cerdas. Setelah itu apa yang dia lakukan? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Karena dia tahu bahwa dia akan mati, dia akan ada ujung dari kehidupannya, maka dia mempersiapkan persiapan terbaik untuk menghadapi kesudahan atau apa yang dibalik kematian itu. Ini yang disebut orang yang cerdas. Hidup yang dia gunakan ini, kesempatannya Allah berikan di waktu dia hidup ini, betul-betul dia manfaatkan untuk mempersiapkan dirinya, untuk mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Bukankah kalau kita sedang berada di rantau orang, kalau kita mau merantau ke suatu daerah, ke suatu tempat, kita akan mempersiapkan bekal di perjalanan. Kalau kita ingin, apalagi kalau kita akan pergi ke luar kota atau ke luar negeri lah, yang tidak ada teman kita di situ, tidak ada saudara kita di situ, belum ada bos atau juragan yang bakal kita ketemui tempat kita bekerja di situ, belum jelas usaha apa yang bakal kita lakukan di situ. Merantau, betul-betul pergi merantau. Maka tentu sebelum pergi itu kita mempersiapkan bekal semaksimal mungkin. Apa yang bakal dapat kita makan di jalan, kendaraan apa yang bakal kita naiki, kemudian nyampe di sana mungkin untuk visanya kita siapkan, paspornya kita siapkan, kalau perlu booking tempat tidurnya kita juga sudah siapkan dari sebelum kita berangkat. Adalah sangat konyol apabila seseorang mau berangkat ke daerah yang sangat jauh tanpa membawa dan mempersiapkan bekal apa-apa. Sudah bisa dipastikan dalam gambaran kita, orang yang tidak membawa bekal apa-apa dalam perjalanan jauh menuju kota yang tidak ada teman dan saudara, kemudian tidak ada tempat dia untuk berteduh di situ, dia akan sangat menderita dalam perjalanannya. Bahkan di kota tempat dia berada itu mungkin boleh jadi dia akan sangat kelaparan. Maka bagaimana persiapan kita yang perjalanan yang sudah pasti nanti menuju kematian, yang mana di situ sudah pasti perjalanan tidak balik lagi, kita tidak mungkin lagi balik, dan kita menuju suatu tempat yang tidak pernah akan kita tahu sama siapa kita mengadu di situ, kecuali kepada amal soleh, bekal yang kita bawa. Maka memang mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang benar-benar selalu mengingat kematian. Walau banyak orang membalik sekarang, kebanyakan orang justru mengingat hari kelahirannya. Setiap tahun ingat hari kelahiran, tiap tahun ingat hari kelahiran, bergembira dengan jabatan, bergembira dengan kedudukannya. Dia lupa, jangan sampai lupa, kalau setiap bertambahnya usia dan bertambahnya umur, pada hakikatnya kita menuju kematian. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dia bersumpah dengan waktu. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu yang berputar dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, malam ke pagi. Dari minggu ke Senin, Senin Selasa, Selasa ke Rabu. Ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Perputaran itu terus menerus. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Dan itu mempengaruhi fisik dan tubuh kita. Dari dulunya kita masih bayi, berubah menjadi seorang anak-anak. Kemudian perputaran itu merubah kita menjadi remaja. Perputaran waktu itu merubah kita menjadi seorang yang dewasa. Kemudian berubah sehingga kita menjadi seorang yang tua renta. Perputaran waktu itu terasa sangat cepat kalau kita mau menyadarinya. Tak terasa Anda yang sudah berumur 50 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Coba kita merem sejenak. Masih kebayang waktu kita masih anak-anak. Waktu kebayang usia masih sekolah. Rasanya masih kemarin.
Tapi semua sudah berjalan. Yang kemarin masih anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Kemarin rasanya kita masih remaja, tapi sekarang sudah menjadi tua dan punya cucu. Itulah waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya waktu perjalanan itu yang dialami oleh manusia yang berubah-berubah berjalan dari remaja ke dewasa, dewasa ke tua, perjalanan waktu yang dia lalui itu, dia dalam keadaan merugi. Khusrin, kalau di dunia, di akhirat, itu artinya kerugian neraka. Lawannya muflih. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul muflihun. Orang yang rugi artinya masuk neraka. Orang yang beruntung artinya masuk surga. Maka seluruh manusia ini akan merugi karena perjalanan waktu hidup di dunia yang dia alami. Illalladzina amanu. Kecuali manusia yang hidup dengan dasar iman. Jadi bekal apa yang mesti dipersiapkan orang yang cerdas setelah kematian nanti yang alam yang akan dihadapi? Maka dia hidup dengan dasar iman. Bekal yang dibawa pertama adalah bekal iman. Karena itu yang dapat menyelamatkannya dari kerugian yang nyata. Kerugian di alam barzah, kerugian di alam yaumil hisab, kerugian di alam akhirat, kerugian yang bakal sangat dia sesali. Maka dia persiapkan bekal pertama adalah iman. Bagaimana mempersiapkan iman? Iman itu muncul dari ilmu, dari tahunya, mengertinya tentang Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia paham betul kekuasaan Allah. Dunia ini adalah tempat dia melakukan usaha-usaha untuk hidup. Dan nanti ada balasan di akhirat. Dia mengerti betul bahwa kehidupan yang dialami adalah kehidupan sebagai batu ujian bagi dirinya. Sewaktu Allah menceritakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah yang telah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Maka dengan ilmu, dengan iman, memunculkan keimanan yang yakin bahwa ada akhirat dan bahwa fase-fase kehidupan, peristiwa-peristiwa yang dia jalani, baik dia dapat nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kesempatan, nikmat kesenangan, itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dirinya apakah dia bisa dapat menjadikannya sebagai modal amal terbaiknya. Tidak menjadikan dia congkak, sombong, dan angkuh, bahkan menimbulkan sifat keserakahannya. Karena dia tahu ada ujung dari nikmat itu, yakni kematian. Ish ma syi'ta fa innaka maitun. Hidup kamu sesuka hatimu. Mau hidup cara orang mukmin, cara orang kafir, cara orang fasik, cara orang munafik, mau hidup serakah, mau korupsi, mau nipu orang, silakan. Tapi ingat, kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih. Silakan kamu lakukan apa saja, berbuat apa saja. Memeras orang, menzalimi orang, menipu orang, mencuri orang, hidup dengan mencuri, dengan memakan haram. Tapi ingat, semua akan mendapat balasan. Bagi seorang mukmin, dia akan tahu persis ada batas dari kehidupannya, yakni kematian. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menyangka bahwa hidup itu, kamu itu diciptakan, kami ciptakan kamu abatha, kebetulan, main-main, tanpa maksud dan tujuan. Kami jadikan kamu seorang laki-laki, kami jadikan kamu seorang anak, kami jadikan kamu seorang bapak, seorang istri, yang ada ayah, ada ibu, ada yang dijadikan oleh Allah sebagai yatim, ada yang dijadikan Allah menjadi orang kaya, ada yang jadikan Allah menjadi orang miskin, ada yang Allah jadikan punya kesempatan yang banyak. Apakah semua itu tanpa maksud dan tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahwa kamu nanti tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan hidup seorang mukmin, kesempatan hidup seorang mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hidup di kota, hidup di desa, hidup zaman Nabi, hidup zaman tabi'in, hidup zaman modern ini, di abad milenial ini, tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fase-fase, tahapan-tahapan nikmat dan cobaan yang silih berganti menimpa seorang mukmin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada hakikatnya, pada dasarnya, semua itu hanya batu ujian untuk menguji keimanannya. Siapa di antara mereka yang mampu memberikan amal terbaik.
Maka modal pertama untuk menghindari kerugian adalah melihat keimanan kita. Bagaimana memupuk iman sehingga iman ini mengakar kuat dalam dada kita adalah dengan menambah ilmu. Dengan ilmu yang yakin. Ilmu melahirkan keyakinan. Kemudian merawatnya dengan ibadah-ibadah. Ilmu yang harus diamalkan. Maka tahapan kedua, wa'amilus shalihat. Manusia yang tak rugi itu ialah setelah dia mengilmui, meyakini ilmu itu, didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amal saleh yang dia buat. Dan amal saleh itu menambah iman, meningkatkan keimanan, merawat keimanan. Dan itu yang merupakan bekal yang bakal dibawa nanti di hadapan Allah Subhanahu. Jadi jangan hanya belajar ilmu syariat, belajar ilmu agama, bahkan mungkin dihormati karena keilmuannya. Bisa jadi sarjana agama, bisa jadi doktor dalam masalah agama, tapi tak diamalkan. Bukan untuk itu. Ilmu itu Al-Quran dan Sunnah sebagai hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Makanya mesti diamalkan. Ada orang yang mengatakan, banyak orang yang belajar doa makan. Belum makan, dia berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah. Allahumma barik lana. Berkatilah untuk kami. Fima razaqtana, apa yang telah engkau berikan rezeki terhadap kami, makanan yang telah engkau berikan di hadapan kami ini. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari api neraka. Belajar waktu kecil, dihafal, maka itu diamalkan. Dengan artian, andai kata Anda mau makan, maka yang pertama yang ada dalam hati dan keinginan kita untuk makan, bagaimana caranya makanan itu membawa berkah dalam kehidupan kita. Nasi yang masuk ke dalam tubuh kita, vitamin-vitamin dan gizi yang masuk dalam tubuh kita, membawa berkah bagi fisik kita, bagi pikiran kita, bagi amal kita. Kenapa yang pertama dilihat, apakah rezeki yang mau dimakan itu halal apa haram? Karena kalau masalah rezeki, Allah tanya min aina iktasabah wa fima anfaqah. Itu diambil dari mana dan dihabiskan kemana. Maka sewaktu masuk ke dalam mulutnya atau memberikan makan untuk anak istrinya, barik lana, beri berkah ini ya Allah. Kenapa? Karena rezeki ini didapat dengan cara yang halal. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari api neraka. Jangan sampai makanan yang dimakan ini bersumber dari yang haram. Hasil korupsi, hasil menipu, hasil menindas orang, hasil menzalimi orang. Namanya mengamalkan amal soleh yang bakal dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kehidupan yang hanya sebentar ini menipu kita untuk seakan-akan kita hidup untuk selamanya. Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum." Kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu masih kafir kepada Allah? Wahai orang-orang musyrik, wahai manusia yang hidup di atas bumi Allah ini. Kenapa kamu masih bisa kafir? Wa kuntum amwatan. Padahal dulu kamu nggak ada. Kamu dulu tidak ada. Lalu Allah adakan. Kamu lahir tanpa pakaian, tanpa makanan, tanpa rumah, tanpa ilmu, tanpa jabatan. Lalu Allah kasih semuanya. Fa ahyaakum. Allah hidupkan kamu dengan berbagai rezeki yang Allah berikan untukmu. Tapi hidup itu tidak lama, saudara. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian ada fase berikutnya yang bakal kita jalani, yaitu fase yang namanya kematian. Di saat itu kita akan berhadapan dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan ini. Allah sangat sayang sama kita. Maka datangkannya Rasul untuk memberikan kabar-kabar berita apa yang terjadi di akhirat nanti. Apa yang terjadi sesudah kematian itu. Supaya kita bisa mengingat kematian. Aktsiru dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Sehingga membunuh, menjauhi kita dari rasa tamak, lobah, rakus. Kita berhasil menundukkan keinginan-keinginan yang besar. Selagi kita diberikan oleh Allah ilmu, amalkan ilmu itu. Laksanakan amal apa yang telah kita ilmui. Ajarkan kepada orang selagi Allah memberikan kita harta. Pergunakan harta itu. Bantu orang-orang yang kita bisa bantu. Karena kalau nanti kita sudah menemui kematian, harta kita tinggal. Ilmu yang tidak kita gunakan itu tak ada manfaat. Tak bisa kita gunakan untuk berdebat dengan malaikat. Dan jabatan itu tak berguna lagi. Tak ada gunanya pengawal-pengawal yang banyak itu.
mereka tidak akan mau menemani kita di alam kubur itu. Seperti orang yang betul-betul berada di dalam lautan yang luas, yang tidak ada yang bisa menolong kita dari ketenggelaman. Seperti orang yang berada di tengah lautan, berteriak-teriak minta tolong. Tak ada yang bisa melepaskan kita dari penderitaan di kubur itu kecuali amal soleh. Jangan sampai kita nanti seperti orang yang diceritakan Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, dan nanti kalau kamu melihat orang-orang yang penuh dosa ini, yang sombong dan congkak di atas dunia ini, yang seakan-akan hidup untuk selamanya, tidak mementingkan halal dan haram, tidak mementingkan syariat dan aturan Allah. Mereka menundukkan kepala, menyesal, merasa hina, dan penuh dengan ketakutan dan kengerian, menjerit, meminta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami telah melihat bagaimana azab-Mu, dahsyatnya azab, telah mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang mengingkarimu, yang melanggar aturan-aturanmu. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami ke dunia ini. Balikan kami hidup lagi di dunia. Na'mal salihan inna muqinun. Kami akan beramal saleh. Kami akan melakukan amal saleh seperti yang Engkau perintahkan. Inna muqinun, sekarang kami yakin. Gimana lagi? Tak bisa lagi. Sudah di akhirat. Maka Allah sayang sama kita. Peristiwa ini Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim kepada kita yang masih hidup. Allah disampaikan kepada kita untuk menyadarkan hati kita bahwa ada saatnya nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Ada saatnya nanti kita akan mati. Di saat itu kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Maka selagi kita masih hidup, persiapkan bekal dengan baik. Persiapkan ilmu supaya bekal yang kita persiapkan itu benar-benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amalkan. Tawasau bil haq. Kemudian setelah itu tidak hanya sekedar mengilmui dan mengamalkan untuk diri sendiri, tapi juga dakwahkan ilmu itu. Syiarkan syariat itu. Tegakkan dia. Perjuangkan dia. Tawasau bil haq. Namun ada konsekuensinya, penuh dengan kesabaran. Berdakwahlah dengan sabar. Saling berwasiatlah tentang kesabaran. Bekal-bekal yang mesti disiapkan untuk hari kematian kita, ya, untuk bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Bagaimana kita mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Makanya dari hadis pelajaran yang kita sampaikan ini di dalam Syarah Nasaihul Ibad ini ngeri sekali. Gambaran yang sangat konkret yang disampaikan. Seakan-akan kalau kita meninggal itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mayat yang berada dalam kuburannya, dia seperti orang yang tenggelam dalam kuburan. Seperti orang yang meninggal dalam kuburan. Seperti orang yang tenggelam di kuburan. Orang yang meninggal itu seperti orang yang berada di lautan samudera yang tenggelam. Ngelepak-ngelepak, berteriak-teriak minta tolong. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali amal soleh. Maka kalau saudara mempunyai ibu, bapak kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang dia butuhkan setelah amal solehnya adalah doa kita anaknya. Doa kita anaknya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila meninggal anak Adam, putus seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyatun. Selagi hidup, bekal, persiapkanlah sekarang cara investasi yang bagus. Adalah bagaimana kita bersedekah yang bisa tetap manfaatnya berkesinambungan. Terus-menerus bikin pesantren, panti asuhan, masjid, jadi bapak asuh para santri, membina para ulama. Sadaqatun jariyatun. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan, kami yang mematikan, dan kami mencatat seluruh apa yang kamu lakukan, wa qaddamu atharahum, dan bekas-bekas jejak yang kamu tinggalkan. Sebelum kita mati meninggalkan alam dunia ini, tinggalkanlah sesuatu yang dapat mengenal kita, mengenal kebaikan kita, jejak yang terus-menerus manfaatnya diterima oleh kaum muslimin, yang disebut dengan sadaqatun jariyah. Atau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau seorang anak berkunjung ke kuburan, ziarah ke orang tuanya, andai kata orang tuanya masih hidup, keluar dari kuburannya, dia akan terlihat menangis, menatap sang anak. Wahai anakku, hanya engkau yang kuharapkan untuk mendoakan agar amal salehku diterima, amal dosaku diampuni, agar aku selamat di dalam kuburan ini. Aku butuh doamu. Maka ciri khas anak yang saleh itu adalah orang yang mendoakan orang tuanya. Sudahkah kita mendoakan orang tua kita?
Mohonkan ampun. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Selalu doakan orang tua. Karena itu yang dia butuhkan kalau dia sudah meninggal. Karena mereka seperti orang yang tenggelam dalam lautan samudra berteriak-teriak. Dia tidak butuh emas, dia tidak butuh lagi jabatan, tidak butuh lagi penghargaan. Yang dia butuhkan adalah sesuatu yang dapat mengapungkan dia dan menyelamatkan dia. Dan itu salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Doakan ibu bapak kita. Dan doakan orang-orang yang sudah, saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan jangan lupa lagi, itu pertama, kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia. Selalu doakan. Karena orang yang meninggal dunia itu di dalam kuburannya seperti seorang yang tenggelam, dia hanya butuh pertolongan. Dia butuh ditolong. Tolong dia dengan doa.